Selamat pagi. Mama di mana? Hari ini kami berolahraga sambil melanjutkan penelusuran Rolak Gubeng yang kemarin belum tuntas. Sejarah Kerembangan Surabaya berawal dari masa kolonial Belanda sebagai pusat militer, pemakaman Eropa, dan kawasan permukiman bagi bangsa Eropa yang ditandai dengan pembangunan barak, kantor militer, kantin, serta makam besar orang Eropa. Kawasan ini menjadi bagian dari Europeescewijk atau kota Eropa, tempat pusat aktivitas pemerintahan, perdagangan, dan tempat tinggal orang-orang Belanda dan Eropa. Kerembangan menjadi kawasan militer yang besar dengan barak, kantor, dan rumah sakit militer. Hal ini juga menjadi lokasi permukiman bagi bangsa Eropa yang dilengkapi dengan fasilitas seperti jalan beraspal dan penerangan. Kerembangan menjadi lokasi pemakaman pertama dan terbesar bagi orang Eropa di Surabaya setelah aturan tahun 1793 melarang pemakaman di lahan gereja. Makam ini akhirnya dipindahkan ke Peneleh setelah Kerembangan menjadi penuh. Sebagai bagian dari kota utara yang berkembang pesat, Kerembangan menjadi pusat aktivitas ekonomi dengan fasilitas seperti gudang dan kantor-kantor yang mendukung kegiatan perdagangan. Sejarah Kerembangan terlihat pada nama-nama jalannya, seperti Jalan Kerembangan Makam yang merujuk pada lokasi pemakaman Eropa. Di sepanjang jalan seperti Jalan Veteran, Jalan Raja Wali, dan Jalan Kalisosok, masih dapat ditemukan bangunan kuno dan sisa-sisa fasilitas militer era Belanda, seperti bekas kantin militer yang kini menjadi tempat tinggal warga. Kerembangan merupakan bagian penting dari Europeescewijk atau kota Eropa yang dipisahkan dari kawasan pribumi oleh benteng dan sistem Wichenstelsel. Sistem Wichenstelsel adalah kebijakan pemerintah kolonial Belanda untuk mengatur dan membatasi pemukiman etnis Tionghoa dan Arab di wilayah-wilayah tertentu, seperti pecinan di kota-kota besar Hindia Belanda, yang juga dikenal sebagai Benedetstad atau kota bawah, dengan tujuan memisahkan mereka dari masyarakat pribumi. Gapura lawas itu ya. Kita akan melewati Gedung Siola di Jalan Tunjungan. Gedung Siola dibangun tahun 1877 oleh pengusaha Inggris Robert Laidlaw, awalnya sebagai toko serba ada mewah Whitewell Laidlaw & Co. Setelah berganti nama menjadi Chiyoda di era Jepang. Banyak lagi gedung-gedung tua lainnya. Kita akan bahas satu persatu pada perjalanan kami berikutnya. Di Surabaya ini sangat menarik jika kita berkeliling dengan sepeda sambil bercerita tentang sejarah daerah tersebut, karena sangat banyak yang menarik. Untuk Rolak atau Dam Gubeng yang akan kita tuju, berikut sejarahnya. Sejarah dam di Gubeng sebenarnya mengacu pada bendungan dan sluis Dam Gubeng yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada pertengahan abad ke-19 untuk mengontrol aliran Sungai Kalimas dan mencegah banjir serta mendukung transportasi air. Pembangunan dam ini menjadi bagian dari proyek besar yang dimulai pada 1843 dan melibatkan pembangunan dam di beberapa lokasi lain seperti Gunung Sari dan Ngagel. Pembangunan dam-dam ini dimulai pada tahun 1843 dan selesai pada tahun 1846 sebagai bagian dari upaya pemerintah Hindia Belanda untuk mengelola sumber daya air dan transportasi.
Diambil dari Hikayat Surabaya Tempo dulu. Dulu pintu air ini juga terdapat pintu air Gubeng, juga dilengkapi dengan 2 jalur sluis yang ada di samping kiri bendungan. Fungsi jalur sluis ini untuk memindahkan perahu dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Saat ini penahan air bendungan dirubah dengan bahan karet yang diisi udara. Maka namanya sekarang menjadi Bendungan Karet Gubeng. Sluis atau sluice adalah sebuah kanal buatan yang dilengkapi 2 pintu air di hulu dan hilirnya. Sluis berfungsi sebagai lintasan perahu untuk berpindah di pintu air yang berbeda elevasi atau ketinggian permukaan airnya. Keberadaan jalur sluis pada dam ini menjadikan perahu dapat melintas sungai dari hulu ke hilir atau sebaliknya meski terdapat pintu-pintu air dengan permukaan air berbeda ketinggian. Model ini sudah lazim ditemukan di Eropa, khususnya di Belanda, dan masih berfungsi hingga saat ini. Demikian sedikit cerita tentang Rolak atau Dam Gubeng, yang sekarang disebut Dam Karet. Kita sekarang menyusuri jalan pinggir sungai, jalan inspeksi sungai yang jarang dilewati kendaraan. Jalan atau jalur ini sejuk dan sepi, di tengah keramaian kota Surabaya. Masuk dari Dam Karet tadi, dan ke arah selatan terus mengikuti jalan tanah dan paving tersebut. Dan nanti keluar di Pasar Keputaran Selatan. Ya jalan nanti sampean. Boleh mas, Pulang. suara ke mas. Assalamualaikum. Setelah bertemu teman dan berbincang-bincang sambil sarapan, Sat Klopo ke Surabaya, kami melanjutkan perjalanan untuk pulang. Demikian olahraga kami hari ini. Sekaligus berbagi cerita sejarah tempat-tempat yang kita lewati. Sebagai cyclist, kita juga harus tahu sejarah atau kisah dari tempat tersebut, agar kita lebih senang untuk mengunjunginya. Tetap semangat dan salam sehat!